Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa selalu diberikan kesehatan. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja. Materi hari ini kita masuk, saya akan membahas terkait dengan alur pembelajaran. Ya, tetapi sebelumnya kita ice breaking dulu ya Bapak Ibu. Baik Bapak, tadi kita sudah melaksanakan ice breaking. Terima kasih kepada Bu Emma yang sudah memberikan ice breaking kita hari ini. Kita masuk kepada materi yaitu terkait dengan alur pembelajaran. Baik Bapak Ibu, izinkan saya untuk saya screen materi. Bapak Ibu, di layar Bapak Ibu sudah ada. Kita akan mengkaitkan tentang alur tujuan pembelajaran, di mana akhir materi Bapak Ibu semua akan diharapkan bisa memahami terkait dengan alur tujuan pembelajaran, di mana alur tujuan pembelajaran ini dikaitkan dengan atau dikaitkan pada tujuan pendidikan nasional kita yang mengacu pada perwujudan profil pelajar Pancasila. Mungkin Bapak Ibu tadi sebelumnya sudah mengetahui terkait dengan profil pelajar Pancasila. Di antaranya ada 6, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian profil Pancasila itu harus senantiasa bernalar kritis. Kemudian yang ketiga yaitu profil Pancasila itu harus mandiri, kemudian gotong royong, kritis, dan juga bisa kreatif. Ya, baik Bapak Ibu, kita lanjutkan kepada materi selanjutnya yaitu tentang alur tujuan pelajaran, alur tujuan belajar. Sudah tampil Bapak Ibu? Sudah. Ini Sudah, Bu. yaitu tentang kita akan mempelajari konsep alur tujuan pembelajaran, kemudian konsep tujuan pembelajaran, ada prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran dan prosedur penyusunan alur tujuan pembelajaran. Baik, kita masuk ya. Nah, di sini ada beberapa alur secara garis besar itu di dalam pembuatan alur tujuan pembelajaran sebetulnya ada step-stepnya. Pertama, kita harus mengetahui dulu capaian pembelajaran apa yang ada di mata pelajaran tertentu. Ya, misalkan kita karena kita berada di ranah seni, maka kita masuk kepada capaian pembelajaran, di mana capaian pembelajaran ini terdiri dari beberapa fase. Fase A, B, C, D, E, F. Di mana fase-fase tersebut akan dilihat dari berdasarkan kelas supaya kita mendapatkan gambaran. Karena kita ada di ranah SMK, kita berada di fase E ya, di fase E yaitu kelas 10. Berdasarkan capaian pembelajaran yang ada di masing-masing fase untuk menyusun alur tujuan pelajaran dari capaian pembelajaran tersebut. Jadi alur tujuan pembelajaran ini maksudnya adalah tahapan-tahapan atau langkah-langkah apa saja seorang guru untuk bisa mewujudkan capaian pembelajaran di akhir fase tersebut. Misalkan untuk fase E seni budaya yaitu fase terakhirnya ketika siswa bisa menciptakan lagu. Nah, artinya alur tujuan pembelajaran ini guru harus membuatkan peta konsep, pemetaan-pemetaan untuk bisa mencapai ke posisi akhir fase tersebut. Nah, seperti itu. Jadi, penyusunan alur pembelajaran ini bertujuan untuk mewujudkan capaian pembelajaran yang sudah kita petakan dari awal. Setelah kita masuk kepada pembuatan alur tujuan pembelajaran, di mana di sana terdapat elemen-elemen yang harus dilalui dari masing-masing fase. Halo Bu Emma, apakah masih ada? Ya Bu, ada Bu. Dari tadi alur pembuatan alur tujuan pembelajaran dan mungkin yang saya ingin tanyakan adalah
untuk pelajaran seni budaya ini untuk menerapkan fase E ini Bu, ada pada fase E ini untuk penerapannya kan apalagi dalam segi keterampilan. Nah, bagaimana untuk menerapkan pembelajaran dari segi keterampilan itu Bu? Kalau kita melakukan pembelajaran secara untuk pembuatan daring Bu. alurnya gitu. Iya, untuk pembuatan alurnya kira-kira kalau dari keterampilan itu masuk ke fase E juga atau ke fase F Bu? Sebetulnya untuk masing-masing fase itu memiliki capaian masing-masing Bu. Jadi ada di fase E itu ada dari, nah ini mungkin ini ya, Ibu sudah lihat ada capaian pembelajaran seni musik. Sudah Oh nampak iya, Bu? iya Bu, ada. Di layar? Ya, nampak Bu. Nah, ini adalah capaian pembelajaran yang tadi saya maksud ya. Capaian pembelajaran itu adalah kompetensi apa sih yang ingin diwujudkan di fase-fase tertentu dalam pembelajaran seni musik. Nah, di sini ada fase-fase yang sesuai dengan karakter atau sesuai dengan perkembangan peserta didik ya. Di sini tadi yang sudah saya sampaikan ada 5 elemen. Ada elemen mengalami, kemudian merefleksikan, nah kemudian berpikir dan bekerja secara artistik, nah kemudian ada menciptakan, ada berdampak, nah itu di mana setiap tersebut memiliki elemen masing-masing. Nah ini adalah fase, sudah terlihat Bu? Ya, sudah Bu. Ya. Ini ada fase A. Fase A itu tadi sudah saya sampaikan bahwa fase A itu capaian pembelajarnya kelas 1 dan 2, di mana alur tujuan pembelajaran ini adalah bagaimana guru memetakan langkah-langkah yang harus dilalui oleh siswa untuk mencapai akhir dari capaian pembelajaran fase tersebut. Misalkan kita lihat di kayak Bu ya, misalkan supaya kita juga bisa langsung mengaplikasikan. Kalau SMK itu berada di fase E. Di fase E. Nah, ada di fase E. Nah, ini fase E itu ada di kelas 10. Di mana di akhir fase ini peserta didik mampu menghasilkan, menganalisis, merefleksikan secara aktif dan kreatif. Jadi artinya alur tujuan pembelajaran tersebut harus melalui step-step ketika siswa itu harus menguasai kompetensi di fase akhir. Nah, jadi alur tujuan pembelajaran ini kalau kita ini apa ya? Peta konsep ya, ketika misalkan begini, ketika siswa misalkan capaian pembelajarannya siswa mampu menciptakan karya seni musik sederhana misalkan gitu ya. Nah, itu adalah kompetensi yang diambil, kompetensi yang capaian terakhir yang harus dikuasai oleh siswa itu adalah ketika siswa bisa menciptakan. Nah, alur tujuan pembelajaran ini adalah step-step bagaimana siswa itu supaya bisa mencapai kepada mencipta. Misalkan awalnya ketika siswa mampu mengidentifikasi unsur-unsur misalkan estetika musik. Kemudian atau yang keduanya siswa mampu menuangkan gagasan atau konsep ke dalam bentuk musik misalkan gitu. Atau misalkan lebih yang lainnya di fase elemen mengalami kan. Di akhirnya itu siswa bisa bermain alat musik ritmis. Nah, berarti apa sih step-step apa saja yang harus dilakukan ketika siswa itu harus bisa menguasai bermain alat musik ritmis. Berarti kan awalnya siswa itu harus mampu membaca pola ritmis, misalkan berdasarkan simbol musik.
setelah siswa bisa membaca pola ritmis dari simbol musik, step yang keduanya, alur yang keduanya yaitu siswa bisa atau siswa mampu membaca, bukan membaca, yang pertamanya membaca, yang kedua siswa mampu menerapkan pola ritmis berdasarkan simbol musik, ya yang kedua. Kemudian yang ketiga, alur ketiganya setelah siswa menerapkan berarti siswa mampu memainkan alat musik berdasarkan simbol musik. Nah, kemudian yang fase yang terakhirnya berarti siswa mampu menyajikan pola ritmis melalui permainan alat musik ritmis. Nah, itu yang dimaksud dengan alur tujuan pembelajaran. Nah, di mana akhirnya alur tujuan pembelajaran ini akan kita buat menjadi sebuah modul ajar. Kalau kita tuh modul ajar sebetulnya sama seperti yang kemarin, hanya untuk saat ini adalah perbedaannya di istilah. Kalau misalkan alur tujuan pembelajaran, kalau dulu itu seperti indikator ya. Indikator. Kalau capaian pembelajaran itu seperti kompetensi dasar. Akan tetapi tetap dari semua capaian pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, serta modul ajar harus mengacu pada 6 profil pelajar Pancasila, di mana dari ke-6 aspek tersebut harus dituangkan ke dalam alur tujuan pembelajaran, di mana secara konteksnya alur tujuan pembelajaran ini ada 3. Yang pertama, kompetensi yang harus dikuasai. Kemudian yang kedua adalah kontennya. Kontennya apa? Nah, yang ketiga adalah variasi. Jadi di dalam menentukan alur tujuan pembelajaran itu ada 3. Pertama adalah kompetensi yang harus dikuasai oleh siswa. Yang kedua adalah kontennya. Kontennya apa? Kemudian yang ketiga adalah variasi, di mana variasi ini mengarahkan kepada alur berpikir, berkreasi dan sebagainya gitu. Ya. Itu merupakan dari capaian alur tujuan pembelajaran atau ATP. Baik, itu Bu. Bu Emma, apa bisa Ya. Seperti itu ya, bisa. Bu? Ya. Baik, Ya. Itulah yang terkait dengan bagaimana kita membuat alur tujuan pembelajaran. Baik, Bapak Ibu, sepertinya materi kali ini cukupkan sekian. Mudah-mudahan tidak puas dengan apa yang sudah tadi saya jelaskan, karena di balik ketidakpuasan akan menuntut kita untuk lebih bereksplorasi, lebih menggali, lebih mencari tahu terkait dengan apa yang tidak kita ketahui. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas kebersamaan kita hari ini. Selanjutnya kita akan masuk kepada sesi refleksi. Ya, bagaimana Bu Emma untuk refleksi kita hari ini? Oke. Mungkin untuk bagaimana Bu Emma? Ya, saya sedikit banyak paham, Bu, apa itu capaian, apa itu alur dari pembelajaran ya. Jadi fase-fase tertentu di mana karena kita ranahnya SMK, jadi kita menggunakan fase E untuk mengaplikasikannya kepada siswa kita nanti di sekolah, seperti itu, Bu. Ya, betul, sama sekali, betul. Jadi kita ada di fase E ya, Bu ya, seperti itu. Baik, mungkin pertemuan kali ini cukupkan sekian. Terima kasih atas semuanya. Akhirnya saya aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.